Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina wa syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatina Allah ya'ala rijali bal jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fi dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim irzuquna mahabbatahum wa yadawafana ala millatihim wa yahsyurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal-afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sampai apa kita? Apa yang kemarin? Kapan? Kemarin? Tanazahuhu ta'ala anil aghradi fi af'alihi wa ahkamihi. Kemarin itu. Jadi sekarang kita bahas jaiz maf'ul. La ta'thira li syai'in minal kainati bi quwwatihi. Pengertiannya wajib tidak bisa menghasilkan apapun. Setiap perkara mungkin atau makhluk dengan kekuatannya sendiri. Sifat perbuatan makhluk. Sifat perbuatan makhluk bahwa tidak ada satupun makhluk yang bisa menghasilkan apapun dengan kekuatannya. Dari mana kekuatannya makhluk? Ada dua pendapat. Ada pendapat yang pertama bahwa kekuatan makhluk itu ya berasal dari dirinya sendiri. Mau ada Tuhan, nggak ada Tuhan,
Yang namanya api itu memang membakar. Mau ada Tuhan, gak ada Tuhan, yang namanya nasi ya mengenyangkan. Itu pendapatnya pertama. Pendapat yang demikian hukumnya kafir. Siapa yang meyakini demikian hukumnya kafir. Yang kedua yang mengatakan manusia, makhluk bisa menghasilkan sesuatu dengan kekuatan yang dititipkan Allah pada dirinya. Jadi kita bisa mengerjakan sesuatu nih karena ada kekuatan. Kalau kamu nggak punya kekuatan, kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Terus ditanya lah, kekuatannya dari mana? Allah yang ngasih. Allah menitipkan kekuatan pada tiap-tiap makhluk. Dengan kekuatan yang dititipkan Allah, maka hamba itu bisa melakukan sesuatu. Pendapat yang demikian maka namanya pendapat orang-orang Mu'tazilah atau Qadariyah, bukan pendapatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu loh. Jadi Ahli Sunnah pendapatnya bagaimana? Makhluk tidak bisa menghasilkan apapun dengan kekuatan yang dititipkan Allah pada dirinya. Kalau saya ngangkat ini, kamu akan nyebut Habib kuat. Kalau saya angkat meja ini, saya angkat, kamu nyebut saya apa? Kuat. Kalau saya ngangkat motor gimana? Lebih kuat. Kalau saya ngangkat mobil, wah super kuat. Nah itu saya bisa ngangkat meja itu dari mana kekuatannya? Oh, Allah kasih kekuatan pada diri manusia. Maka kekuatan itu berupa tenaga atau yang lainnya bisa dipakai untuk bekerja, untuk mengangkat sesuatu, dorong sesuatu, ngipasin sesuatu. Kan ada kekuatannya tuh. Kalau nggak punya kekuatan bisa ngipasin nggak gitu. Itu dianggap pekerjaan kita itu muncul dari diri kita sendiri. Saya mau gerak, terserah saya. Saya mau diam, terserah saya. Kok kamu bisa gerak diam? Kan Allah kasih kekuatan dalam diri saya. Berarti makhluk itu seakan-akan bisa menghasilkan sesuatu dengan kekuatan yang dititipkan Allah pada dirinya. Padahal tidak demikian. Tidak ada kekuatan yang ada pada diri kita bisa menghasilkan sesuatu. Itu sifatnya makhluk, itu loh. Kamu harus tahu tuh. Kalau kita itu kok punya hasil, maka hasil itu dimunculkan oleh Allah. Kita dikasih hasil oleh Allah, dikasih pekerjaan dan dikasih hasil. Allah bukan cuma ngasih kerjaan kita aja, tapi juga ngasih hasilnya. Kamu makan, kamu nyangkul di sawah, kamu naik sepeda di digayuh digoes sepedanya tuh. Kamu anggap itu semua bisa terjadi karena tenaga yang ada pada diri kamu. Makanya demikian, ini keyakinan bukanlah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di Ahlus Sunnah itu sampai pada pemahaman
La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bahwa hamba itu yang nggak punya daya, nggak punya upaya gitu loh. Nah kelihatannya saya bisa gerak-gerak nih, bisa diam, bisa gerak, saya bisa takbir, saya bisa rukuk, bisa sujud, saya bisa pergi haji, saya bisa. Maka itu semua ditolong oleh Allah, bukan muncul dari dirinya masing-masing. Kalau kamu lihat Mike Tyson berantem, pernah lihat Mike Tyson ya? Ketika Mike Tyson mukul, jatuh. Orang melihat, kuat banget Mike Tyson. Kekuatannya Mike Tyson begitu hebat, sampai-sampai dipukul, jatuh. Padahal nggak demikian. Yang kelihatan di mata kamu ya seperti itu, kelihatan di mata. Makanya kamu jangan sampai tertipu sama mata kamu. Mata itu kadang benar, kadang nipu. Maka jangan percaya sepenuhnya pada mata, tapi kamu harus berpikir dengan jernih. Ini yang menjadikan Mike Tyson ini kuat siapa? Yang menjatuhkan musuhnya siapa? Gitu. Hingga nanti kamu menemukan pencipta yang sebenarnya. Kamu nggak nuduh Mike Tyson sebagai pencipta. Kamu nggak nuduh Mike Tyson bisa menghasilkan sesuatu. Yang bisa menghasilkan sesuatu hanya kudrat iradatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lainnya nggak bisa menghasilkan apa-apa, nggak bisa. Jadi lihatnya bagaimana? Melihatnya sebagaimana yang sudah digambarkan. Ulama-ulama dulu, Wali Songo itu bikin gambaran untuk mengenali makhluk pakainya wayang. Ya. Dulu Wali Songo cara dakwahnya pakai wayang. Wayang itu punya pekerjaan. Ada yang sono kemari, ada yang terbang Gatot Kaca, ada yang kuat, ada yang. Tapi pekerjaannya wayang itu semua diciptakan sama dalang. Ya, nggak muncul dari dirinya si wayang. Ya, ketika satu wayang Gatot Kaca umpamanya dijadikan berantem sama siapa? Ketika Gatot Kaca berantem, Gatot Kacanya mukul, ini musuhnya jatuh. Yang jatuhin siapa? Dalang. Bukan kekuatannya Gatot Kaca, bukan. Karena ini dijatuhkan, maka ini kelihatan kuat. Coba dibalik. Gatot Kaca mukul, tapi ini nggak jatuh-jatuh, kuat banget, gitu loh. Ketika dijatuhkan Allah bikin ini kuat, ketika ini nggak dijatuhkan Allah bikin yang ini kuat. Wah, dipukulin tenang aja loh, padahal memang nggak dijatuhkan, gitu loh. Jadi kalau kamu ngelihat yang dengan mata kamu akan tertipu. Wah, kamu lupa kepada kudrat iradatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kamu sampai pada mana hakikat ini, kamu akan tahu di situ ada fi'ilnya Allah, ada pertolongannya Allah, ada taufiknya Allah. Gitu loh. Ketika kita ngangkat tangan takbir, Allah menolong kita. Kita ruku, Allah nolong kita. Kita sujud, Allah nolong kita. Gitu loh. Maka muncul di hati kita bisa mengenal kepada kudrat iradatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau enggak begitu gimana? Ya enggak nyampe. Artinya kita enggak akan sampai kepada pemahaman di belakang ini semua ada pencipta.
Nanti yang kita lihat pencipta itu ya apa yang di mata kita ini. Oh si fulan bisa begini, si fulan bisa begini, si anu bisa begini, si anu. Itu zahirnya. Zahirnya begitu memang. Tapi pada makna batinnya kita kembalikan itu tercipta, itu muncul atas pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah nggak menolongnya, maka nggak akan ada pekerjaan pada makhluk. Jadi kekuatan pada kita itu ada, tapi kekuatan itu tidak bisa menghasilkan apapun, gitu loh. Jangan kamu anggap kalau kamu sudah kuat bisa menghasilkan sesuatu, nggak ada. Coba diceritakan bagaimana perjalanan Nabi Muhammad SAW perang Badar. Berapa jumlah pasukannya? 300 orang. Musuhnya berapa? 1000. Kuat mana? Kuat musuhnya. 1000 sama 300 kan jauh. Yang 1000 itu pasukannya pasukan berkuda, pasukan onta, tameng, pedang. Tapi Nabi Muhammad dan umatnya dan pasukannya tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Karena dia tahu yang bisa menjadikan menang kalah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka walaupun musuhnya sebanyak apapun, pasukan Islam nggak pernah takut karena tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia mengandalkan pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menang tuh Nabi Muhammad. Perang kedua, perang Perang Uhud menang. Perang lagi, perang Parit menang lagi. Sampai terakhir pada peperangan Ahzab atau peperangan yang lain tuh, pasukan Islam jumlahnya sudah puluhan ribu orang. Sampai puluhan ribu. Maka umat Islam mengatakan hari ini kita berperang, gak ada yang bisa ngalahin kita. Kenapa? Jumlah kita sudah banyak dan kita sudah punya kekuatan overpower. Begitu perang kalah. Coba. Artinya Allah mengingatkan, loh, ketika kalian mengandalkan kekuatan kamu, maka kekuatan kamu nggak bisa menghasilkan apapun dan kamu pecah belah berantakan dalam peperangan. Maka semuanya sadar kembali kepada pertolongannya Allah, maka Allah jadikan mereka bersatu lagi, baru dikasih kemenangan. Gitu loh. Begitupun kita dalam bekerja, kamu belajar, kamu bekerja, bertani, maka apapun yang kamu hasilkan itu atas pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kayak Korun. Tahu Korun? Kenal? Dengar aja. Kamu mah taunya harta karun, kalau Korunnya nggak tahu. Taunya harta, asal gali nemu dikit harta karun. Padahal harta karun korunnya di mana? Hartanya di mana? Ngarang aja kamu. Korun matinya di mana sih? Mesir. Lah masa hartanya sampai sini bang nyelip. Ketika Korun dimintain zakat oleh Nabi Musa, jawab Korun apa? Ini harta yang saya peroleh adalah hasil kerja saya sendiri. Saya mikir sendiri. Saya orang yang cerdas, punya kemampuan bekerja, punya manajemen, punya keahlian. Maka saya menghasilkan ini semua. Maka saya nggak ada urusan sama zakat. Itu diingatkan dalam Al-Quran. Maka kamu jangan kayak Korun. Itu loh. Artinya apa? Kembali kepada ini, la ta'thiro li syai'in minal kainati biquwatihi, bahwa makhluk itu tidak bisa menghasilkan apapun dengan kekuatan yang ada dalam dirinya kecuali kamu diberi hasil oleh Allah.
Kalau nggak diberi hasil, kekuatan kamu sekuat apapun tidak bisa menjadikan apapun. Maka ketika kita bisa gerak, bisa diam, maka kita tahu itu ditolong Allah. Api bisa membakar, itu ditolong Allah. Pisau bisa memotong, itu ditolong Allah. Hingga kamu tidak mengandalkan kekuatan pada dirinya makhluk. Yang diandalkan adalah pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini makna hakikat yang harus kita pahami dari semua yang terlihat di depan kita. Kenapa sih mata itu nggak bisa dipercaya? Lah kan mata kadang menipu. Nggak semua yang dilihat mata itu bener, kadang mata itu juga nipu. Kayak beginilah, ini kalau saya masukin sedotannya lurus, begitu saya masukin kelihatannya bengkok. Itu yang salah mata kamu atau sedotannya? Hah? Saya tarik lurus, masukin bengkok. Ini mata kamu bener apa nggak bener gitu? Kalau kamu percaya, wah ini sedotannya bengkok, tarik, lurus ternyata. Jadi mata jangan hasil yang dilihat diimani sepenuhnya, gitu loh. Kamu lihat seseorang berantem, wah ini. Itu zahirnya yang dilihat mata begitu, tapi makna batinnya kita harus lihat itu semua atas pertolongannya Allah, atas kudrat dan iradahnya Allah. Maka kalau nggak ada kudrat iradahnya Allah, itu semua nggak akan menghasilkan sesuatu. Ini sudah menjadi pemahamannya orang awam. Banyak orang awam punya pemahaman begini, api bisa membakar, kenapa? Oh, ada kekuatan dari Allah. Apalagi kamu punya jimat, wah, ini jimat saya nggak mempan bacok, kenapa? Ada kekuatan di dalamnya. Ini jimat saya nggak mempan cukur, ini jimat saya, kenapa? Ada kekuatan. Itu pemahaman orang awam begitu. Dikira pisau punya kekuatan, bensin punya kekuatan. Ini kalau saya tuang bensin ke motor saya bisa jalan, kenapa? Kekuatannya bensin di dalamnya bisa menggerakkan motor. Itu pemahaman orang awam begitu. Allah menitipkan kekuatan. Dengan kekuatan itu nanti bisa memunculkan sesuatu. Nah, kita pengen jangan jadi orang awam. Makanya ngaji. Ketika ngaji nanti tahu hakikatnya. Oh, ternyata hakikatnya kekuatan itu tidak dilepaskan oleh Allah. Allah menjadikan kekuatan tapi enggak dilepaskan. Hasilnya dimunculkan sendiri oleh Allah. Kamu jangan menganggap diri kamu itu kayak mobil remote, jalan sendiri kemana-mana, enggak. Tapi kamu ada yang ngatur di belakangnya tuh. Walaupun kelihatan mobil tuh jalan-jalan, tapi ada yang ngontrol. Kamu pernah lihat ini kereta KRL? Kereta apa itu? Jabotabek, ya. Komuter lain. Lidahnya salto-salto begitu. Itu kereta KRL itu kemana-mana kok kayaknya jalan-jalan bos. Tapi dia nempel. Lepas gimana? Lepas dikit gimana? Berhenti dia. Jadi kamu kelihatannya ke sono kemari, takbir, rukuk, sujud, itu semua ada pertolongan Allah. Kalau nggak ada pertolongan Allah, kamu nggak akan jadi jalan kosong. Gitu loh. Jadi kamu
harus tahu ada makna syariat, ada juga makna hakikat. Jangan hanya paham makna syariat saja. Kan syariatnya saya suruh usaha, syariatnya saya suruh berobat, syariatnya saya suruh ke sono kemari, iya. Tapi hakikatnya kamu tahu itu ditolong sama Allah. Kalau kamu nggak ngerti hakikat gimana? Nanti kamu kayak Korun, nanti kamu kayak Fir'aun, atau paling enggak jadi orang awam yang mengatakan bahwa pada dirinya makhluk ada kekuatan. Itu loh, nyambung kan nih? Ya, jadi sifatnya makhluk yang pertama yang kita harus tahu bahwa dalam diri kita ada kekuatan, tapi kekuatan itu tidak bisa menghasilkan apapun gitu. Kalau ada hasil, maka hasil itu dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan muncul dari kekuatan itu. Artinya bersamaan dengan pekerjaan kamu, bersamaan pula Allah menjadikan hasil. Itu loh. Kayak apa? Tadi bersamaan Mike Tyson mukul, bersamaan musuhnya dijatuhkan. Itu namanya Allah memunculkan pekerjaan kamu dan menjadikan hasil. Kamu pengen masak nasi, apinya dinyalakan, nasinya dimatangkan sama Allah. Yang kamu lihat kayak api bikin nasi itu matang, padahal nggak begitu kan. Apinya dinyalakan, tapi Allah jadikan nasinya matang. Begitupun yang lain, pisaunya digosok, Allah jadikan sesuatu terbelah. Gitu loh. Jadi bukan kekuatannya nih bisa membelah, kekuatannya bisa membakar, kekuatannya bisa begini, nggak ada. Ya, itu semua muncul atas pertolongan Allah. Kamu jangan jadi orang-orang awam aja, meningkat biar jadi orang yang pinter, tahu bahwa di belakang ini ada pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup, insyaallah kita lanjut yang akan datang, bicara masih sifatnya makhluk yang kedua. Jangan sampai nggak paham sifatnya makhluk, karena biar tahu mana sifat makhluk, mana sifat Allah. Jadi bisa membedakan yang satu dengan yang lain, hingga nggak menyamakan Allah dengan makhluk. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iktarafna wa annana asrafna 'ala ladha ashrafna فَأَتُوبَ عَلَيْنَا تَوْبَةً تَغْسِلِ كُلِّ حُوبَةٍ وَاسْتُرْ لَنَا عَوْرَاتِي وَآمِنِ رَوْعَاتِي وَاغْفِرْ لِوَالِدِينَا رَبِّي وَمَوْلُودِينَا وَالْآلِ وَالْإِخْوَانِ وَسَائِرِ الْحِلَّانِ وَكُلِّ ذِي مَحَبَّةٍ أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه طاسي صحبي والحمد لله
بديع وتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.